Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi kali ini kita akan latihan dan membahas soal tentang pengetahuan dan pemahaman umum untuk kita latihan terus nih UTBK 2024 walaupun masih lama ya. Langsung aja. Jadi kita kali ini hanya membahas 4 soal aja. Karena di sini kita cuma model soalnya tuh cuma disuruh antonim atau sinonim kebanyakannya ya. Atau menggunakan kata yang tepat. Jadi ya ini kita bahas secara lebih mendetail saja biar lebih mengerti gitu. Kemungkinan besar soal-soal yang lain modelnya sama, nggak beda jauh. Jadi yang pertama nih 41, nomor 41. Ini ada teks nih dikasih untuk 41 sampai 44. Seperti biasa, kalau misalkan kita mengerjakan kayak gini, kita langsung lihat soalnya dulu, nggak usah baca paragrafnya dulu. Kita langsung lihat soalnya ya. Nah, yang 41, kata yang dapat menggantikan kata mutakhir. Nah, mutakhir pada paragraf 1. Kalau misalkan kayak gini, kita sebenarnya nggak perlu untuk baca paragrafnya. Karena di UTBK itu dituntut untuk ketepatan dan kecepatan. Jadi, kalau misalkan udah fix kayak gini, mendingan kita langsung jawab aja. Nggak perlu baca paragrafnya dulu. Biar nggak buang-buang waktu gitu loh. Langsung nih yang 41. Kata yang dapat menggantikan kata mutakhir pada paragraf 1 adalah, dibaca lagi ya. Nah, mutakhir itu dalam KBBI, ini sebelum kita lihat di KBBI langsung ya, internet ya. Artinya adalah yang paling terbaru, yang paling akhir lah. Jadi kalau misalkan kita mau gantikan kata mutakhir, maknanya harus sama. Yang A, misalkan tercanggih. Apakah itu lawan katanya? Sorry. Atau sinonim ya? Bukan, karena tercanggih itu lebih kepada ruwet atau kompleks lah, yang paling kompleks gitu. Jadi nggak bisa untuk menggantikan kata mutakhir. Lalu yang B, terbaik. Terbaik itu lebih kayak gimana ya, yang paling oke lah kalau bahasa bukan KBBI-nya nih. Nanti kita lihat aja, nanti kita sambil cari bareng ya. Tapi untuk yang ini nggak masuk karena terbaik dengan terbaru lah. Sebenarnya kalau misalkan cepetnya mutakhir itu terbaru gitu. Lalu yang terpopuler bukan juga, karena terpopuler itu kayak yang paling terkenal lah saat itu. Yang mungkin sebutan sekarang lebih ngetrennya pop viral lah, lebih viral gitu. Lalu yang D, teraktual. Nah, sebenarnya yang bisa dijadikan pengganti kata mutakhir itu ada pada kata teraktual. Kenapa? Teraktual itu sama artinya kayak mutakhir. Dia terbaru lah, yang bisa menggantikan mutakhir gitu. Lalu yang E, termaju. Termaju itu dia tingkatan paling tinggi dari suatu apa ya? Misalkan gini, teknologi termaju. Wah, itu tingkatannya udah paling tinggi tuh. Udah tingkatan atas lah. Misalkan kayak contoh lain, negara maju. Nah, negara maju tuh udah tingkatannya udah di atas banding negara berkembang gitu. Coba nih kita bedah satu-satu ya. Kita bedah nih. Misalkan kita langsung coba cari aja sinonim mutakhir. Terakhir, terbaru, dan modern. Wah, nggak ada lagi yang teraktual. Ya udah, coba kita cari yang lain. Nah, ini ada nih. Misalkan kata mutakhir aktual. Nah, aktual itu apa dalam KBBI? Atau kita lihat dulu aja nih dari mutakhir. Mutakhir. Ini tadi. Nih, mutakhir artinya terakhir, terbaru, modern. Kan? Kita sekarang lihat yang tadi teraktual.
Aktual tuh udah dicari ya. Nah, aktual betul-betul ada, terjadi, sesungguhnya sedang menjadi pembicaraan orang banyak, baru saja terjadi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sinonim. Kenapa saya tahu? Karena tadi saya sudah melihat duluan. Jadi saya tahu. Lalu kita coba tercanggih, canggih ini canggih. Widih, canggih gitu kan. Mungkin kadang sekarang pemakaian canggih itu sudah berbeda ya daripada makna aslinya. Kan makna aslinya di sini apa? Banyak cakap, bawel, cerewet. Tapi kayak sekarang itu kayak lebih bisa jadi pujian gitu ke orang. Wih, canggih banget lu. Nah, mungkin maknanya udah jadi geser ya atau penggunaannya yang salah kan. Tapi untuk di KBBI artinya banyak cakap atau misalkan dalam kata kalau di sini kan menyebutkannya tentang teknologi ya. Mungkin kalau untuk teknologi dia lebih ke mana nih? Rumit, canggih, rumit. Bener tadi yang gue bilang kan awalnya rumit. Lalu misalkan terbaik, baik aja. Patut, elok, teratur. Ya mungkin kalau terbaik yang paling elok atau yang palingnya begitulah ya. Ini paling baik. Ya begitu. Kalau misalkan maju, termaju itu tadi udah dijelasin ya. Yang paling depan, berjalan ke muka, tampil ke muka. Nah, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban paling tinggi. Nah, ini bisa kita kaitkan dalam konteks ini, yaitu teknologi. Jadi sampai di sini udah ketebak ya jawabannya adalah D, teraktual. Nah, kita lanjut sekarang nomor 42. 42 nih. Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada paragraf 1 adalah, nah, kalau untuk ini kan kita nggak bisa langsung jawab nih. Kita harus baca soalnya, maksudnya teks yang diberikan. Tetapi dia udah menyebutkan juga nih paragraf 1. Berarti kita nggak usah baca paragraf yang lainnya ya. Sekarang kita lihat nih paragraf 1. Bangsa Sumeria kuno. Oh, gini aja, kita cari dulu bagian yang rumpang di paragraf 1. Cari ada nggak di sini? Loh, dia nggak ada ya. Adanya di paragraf kedua. Atau mungkin ini sebenarnya paragraf 1, ini paragraf 2. Ya nggak sih? Cuma ini paragraf satunya dia kepisah pakai enter gitu. Jadi kayak kesannya ada dua paragraf. Jadi sekarang kita anggap aja nih cuma ada satu paragraf ya. Jadi ini yang kita cari bagian rumpang ada di sini nih. Sebelah teknologi. Nah, kalau untuk ini kita baca kalimat sebelum kata rumpang sama setelahnya dulu nih. Nggak usah selanjutnya. Kita yang paling deket dulu aja. Bangsa Sumeria yang kemudian disebut oleh orang Yunani sebagai Mesopotamia. Bla bla bla, teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala besar yang sudah ada. Kalau kita udah baca ininya, sekarang kita baca jawabannya. Kita lihat dulu A, menciptakan, menghadirkan, menemukan, membuat, memanfaatkan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih. Kita belum, maksudnya sebenarnya bisa nebak dari pilihannya tuh menciptakan, menghadirkan, menemukan. Itu kayak dia tuh membuat, menciptakan, itu udah deket-deket lah. Tapi kita ini masih rancu nih. Kita harus baca dulu kalimat sebelumnya biar lebih jelas mereka itu ngapain gitu. Bangsa Sumeria kuno berkembang ribuan tahun lalu di antara sungai Tigris dan Efrat. Wilayahnya sekarang disebut Irak Selatan. Sejarawan Samuel Noah Kramer menyebutkan bahwa Sumeria kuno membangun peradaban dengan teknologi yang mutakhir pada zamannya. Nah, ini udah kelihatan jelas nih. Dia itu menciptakan teknologi kah, menghadirkan teknologi kah, menemukan teknologi kah, atau membuat atau memanfaatkan. Kita bedah satu-satu ya. Sebelum nantinya kita cari-cari lagi di Google gitu. Nah, yang 42 menciptakan. Kalau kita bilang dia menciptakan teknologi,
baru dan menyempurnakan penggunaan skala yang besar yang sudah ada, mungkin ini bisa kita simpan dulu jawabannya. Kenapa? Karena menciptakan teknologi secara bahasa itu mungkin bisa dipakai. Itu kita secara cepat dulu ya, bahas yang lain dulu nih. Menghadirkan. Kalau untuk menghadirkan teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala yang besar yang sudah ada, itu nggak tepat gitu kalau penggunaan bahasanya ya. Menghadirkan teknologi itu lebih tepatnya kayak misalkan gini, kita lagi pameran nih, menghadirkan teknologi ini kita menyediakan lah, istilahnya menyediakan gitu. Kayak misalkan contoh lainnya ada bintang tamu, menghadirkan bintang tamu ini, nah begitu. Dia nggak bertuju kepada membuat atau menciptakan gitulah. Lalu yang C, menemukan teknologi baru. Nah, ini bisa juga karena dia intinya sama gitu loh, seperti apa yang ingin dikatakan oleh paragraf tersebut. Jadi pilihan A atau C ini bisa memungkinkan, tapi kita simpen dulu. Lalu yang D, membuat teknologi baru, itu juga bisa. Yang E, memanfaatkan teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan skala besar yang sudah ada. Nah, kan ini memanfaatkan bisa juga ya masuk gitu. Tapi kita lihat dulu nih, setelah kata setelahnya nih, dalam prosesnya mereka mengubah cara manusia. Bagaimana mereka akan memanfaatkan teknologinya, padahal dia lagi proses gitu, belum selesai. Maksud tadi kata di sini ya. Jadi memanfaatkan itu kemungkinan besar enggak gitu. Jadi pilihannya antara menciptakan, menemukan, dan membuat. Lalu bedanya gimana? Bedanya gini, kalau menciptakan, tulis dulu ya di sini ya. Seperti biasa kita tulis dulu. Di sini, menciptakan. Dia itu dari intinya gini, dari yang belum ada jadi ada gitu. Lalu menemukan itu dari yang sudah ada, dikenal, diperkenalkan lah, nanti dijelaskan gitu. Lalu membuat itu, ini udah ada, dibuat lagi, diproduksi massal, dibuat banyak gitu. Misalkan gini, dari membuat dulu ya. Membuat, misalkan kita membuat roti, membuat buku. Roti dan buku itu udah ada sebelumnya, tapi kita dibuat lagi dengan jumlah yang banyak. Ini kalau konteks di paragraf ini, dia nggak masuk karena dalam sebutannya itu dia kayak bangsa Sumeria itu, dia nggak memproduksi yang sudah ada gitu loh. Paham nggak sih? Nggak paham ya? Kalau nggak paham, misalkan kita langsung ke intinya aja nih. Dari yang menemukan dan menciptakan. Sebenarnya ini rival nih yang paling mendekati. Kalau untuk membuat ini udah nggak masuk lah. Nah, di sini kalau menurut gua nih jawabannya adalah menemukan. Kenapa menemukan? Bukan menciptakan. Ya enggak. Karena di paragraf ini disebutkan teknologi baru dan menyempurnakan penggunaan yang sudah ada, skala besar yang sudah ada. Nah, seperti tadi yang gue bilang, kalau menemukan itu, dia udah ada nih, tapi diperkenalkan atau dikembangkan kembali. Buktinya apa? Di kalimat selanjutnya, dalam prosesnya, mereka ada dua sih. Mereka mengubah cara manusia mengelola makanan. Nah, mengubah cara manusia mengelola makanan itu kan dari yang udah ada, dibikin, dikembangkan lagi lah gitu. Bukan dari yang belum ada. Contohnya misalkan oh ya gini, misalkan ada penemu bom atom gitu. Karena dia sebenarnya bukan penemu bom atom sih. Penemu atom, sorry. Penemu atom itu siapa? John Dalton kan. Karena sebenarnya atom itu dari dulu memang udah ada. Ini atom nih. Emang dari dulu udah ada, cuma orang-orang belum tahu.
ternyata si John Dalton ini menemukannya. Jadi dia disebutnya itu penemu atom. Sedangkan untuk tadi yang penemu bom atom atau yang lagi rame nih kayak film-film yang di Oppenheimer kan penemunya dia tuh. Dia dibilangnya itu pencipta bom atom. Kenapa pencipta? Karena dulu tuh belum ada bom atom sebelum dia buat. Jadi itu alasannya dia dibilangnya pencipta bom atom, bukan penemu bom atom. Kalau misalkan kita ribet kayak mikirnya gini, oh ini udah ada apa belum sih? Biasanya kalau untuk yang menciptakan itu lebih kepada kreativitas mereka atau karya seni dan seperti produk lah. Misalkan dari karya seni itu menciptakan lagu. Karena lagu tuh sebelumnya nggak ada. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai menciptakan lagu, bukan menemukan lagu. Gitu ya. Ya mungkin udah cukup jelas lah untuk di situ ya. Jadi ini untuk jawabannya yang C, menemukan. Paham ya? Lanjut yang nomor 43. Lawan kata cerdik pada paragraf 2 adalah, nah ini kita butuh KBBI lagi kali ya nanti. Jawaban cerdik lawan katanya atau kita sebut antonim. Licik itu dia banyak akal, menipu lah. Sedangkan kalau kata cerdik artinya pintar, tapi sering dikaitkan tuh dengan kelicikan. Jadi kalau misalkan kita sebut licik dengan cerdik lawan kata, itu kayaknya bukan. Karena udah beda. Maksudnya mirip. Jadi bukan lawan kata. Lalu yang B, culas. Culas itu dia lebih artinya kepada males atau ya mager lah sebutannya. Yang C, bebal. Nah, bebal ini dia artinya nggak pandai gitu. Bisa dipakai untuk lawan kata cerdik. Kan cerdik itu orang yang pandai lah. Walaupun dikaitkannya dengan negatif, hal yang negatif. Lalu yang D, curang. Curang itu bukan lawan katanya karena curang artinya adalah tidak jujur. Dan C, yang E itu calak. Calak itu apa ya? Tapi kan di sini kita cerdik udah ketemu nih. Cerdik itu lawan katanya bebal. Tapi untuk yang calak kita coba calak. Oh, pandai bicara, suka turut campur pembicaraan orang. Oh, ini bukan berarti bukan lawan katanya benar, berarti kan bebal nih. Coba kita ulas satu-satu ya. Lawan kata cerdik langsung lagi gitu ya. Adapun untuk lawan kata cerdik yang benar dalam bahasa Indonesia dan lain, silakan dibaca sendiri ya. Ini. Nah, ini bebal. Benar kan yang tadi bebal. Nah, wah ini kata-katanya sangat-sangat ini ya. Pokoknya itu lah ya. Udah ketemu kan kita nomor 43. Nah, untuk nomor terakhir nih, lanjut ya. 44. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah, ini kita ganti dulu biar nggak kelihatan tulisan tadi. Nah, untuk mencari topik itu apakah kita harus membaca semuanya? Nggak juga. Apakah kita bisa dapat tanpa membaca semuanya? Bisa. Caranya gimana? Caranya itu dari tiap-tiap paragraf kita cari pokok paragrafnya. Biasanya terdapat di kalimat utama atau di kalimat akhir. Sebutannya deduksi atau induksi, gitulah. Kalau deduksi itu kalimat utamanya ada di depan, D. Jadi ingat aja deduktif, DE-nya itu depan, induktif yang belakang gitu. Nah, kita cari aja nih. Ini kan tadi paragraf satunya ini ya. Bukan ini, bukan yang ini. Jadi ini paragraf 1 digabung. Ini paragraf 2-nya. Nah, yang paragraf pertama kita coba lihat kalimat utamanya. Bangsa Sumeria kuno berkembang ribuan tahun lalu di antara sungai Tigris dan Efrat. Kemungkinan besar ini pokok pikirannya itu perkembangan bangsa Sumeria kuno gitu ya. Lalu yang paragraf kedua,
Seperti yang ditulis Kramer, ada sesuatu dalam identitas Sumeria yang mendorong mereka untuk bermimpi besar dan berpikir cerdik. Apakah ini kalimat utamanya? Kayaknya bukan ya. Soal tadi di sini ngomongin teknologi. Di sini coba kita lanjutin dulu secara spiritual dan psikolog. Tekanan besar pada ambisi kesuksesan jelasnya. Oh, kayaknya ini bukan kalimat utama. Kenapa? Karena ini lebih ke kutipan dari kata-kata dari yang ditulis Kramer. Coba kita lihat yang di akhir ya. Beberapa teknologi Sumeria yang berdampak hingga sekarang adalah tembikar, tulisan, teknik. Nah, mungkin eh, apa namanya? Pokok pikiran dari paragraf kedua adalah teknologi Sumeria yang berdampak sampai saat ini. Nah, bisa ya. Kita anggap gitu dulu nih. Kalau misalkan nanti nggak ketemu, ya mau nggak mau kita baca dari awal sampai akhir. Jadi kita coba dulu nih. Yang A, bangsa Sumeria kuno. Ini terlalu general gitu, terlalu luas. Sedangkan di sini dari tadi kita yang pertama ngomongin perkembangan bangsa Sumeria kuno. Yang kedua itu teknologi yang eh, berdampak hingga sekarang kan. Kalau ngomongin bangsa Sumeria kuno itu bisa berapa banyak paragraf gitu kalau untuk topik bacaan yang tentang berapa apa perkembangannya, tentang kehidupannya gimana dan lain sebagainya. Tapi untuk paragraf teks ini, maaf, teks ini nggak membicarakan secara luas, tapi lebih menjurus ke teknologi kan. Jadi yang A itu bukan. Lalu yang B, kehidupan bangsa Sumeria kuno. Nah ini sama sih sebenarnya, dia masih luas gitu. Dan tadi dia juga gak mendetail untuk apa namanya menjelaskan kehidupan bangsa Sumeria kuno. Dia nggak menjelaskan tinggalnya di daerah mana, maksudnya kayak kehidupannya gimana, cara mereka hidupnya gimana, nggak menyebutkan gitulah. Jadi yang B itu kemungkinan bukan. Lalu yang C, bangsa Sumeria kuno yang maju dan cerdik. Ini lebih ke dia ngomongnya ini doang tadi ya, yang paragraf 2 nih. Entah ini paragraf kalimat utamanya atau bukan, tapi kalau misalkan dia ngomong ini doang, berarti yang atasnya juga nggak diomongin. Itu nggak bisa dijadikan topik paragraf, topik teks bacaan ini, karena dia nggak menyeluruh gitu, menjelaskan secara menyeluruh. Jadi ini bukan ya, dan ini juga nggak on point gitu. Lanjut yang D, kemajuan teknologi bangsa Sumeria kuno. Nah ini bisa kita katakan benar topik bacaannya. Gini, misalkan kita nggak baca nih, dengan kita membaca topik kemajuan teknologi bangsa Sumeria kuno, kita jadi tahu nih, oh ternyata teks ini tuh membicarakan kemajuan teknologi bangsa itu. Tanpa harus kita baca teksnya pun kita udah tahu. Ini bisa. Karena kalau digabungin yang tadi kan dia perkembangan bangsa Sumeria kuno, lalu yang ini teknologinya kan tadi. Nah ini kalau digabungin tuh bisa tuh kemajuan teknologinya. Lalu yang E, teknologi peninggalan bangsa Sumeria kuno. Ini bisa tapi kurang tepat dibandingkan dengan yang D, kemajuan teknologi. Karena di sini dia bilang teknologi peninggalan bangsa Sumeria kuno. Kalau dia ngomongin ini, dia lebih ke paragraf 2 doang, ya enggak sih? Yang di sini nih, beberapa teknologi. Dan dia bilang juga teknologi peninggalan. Sedangkan kalau di sini dia ngomongin teknologi yang diinovasi mana tadi? Oh, inovasi di sini nih. Ini perkembangan teknologinya diubah. Yang tadi menemukan, lalu di sini inovasi. Jadi kan kalau secara jelasnya topik ini membicarakan tentang kemajuannya, bukan lebih ke teknologinya. Kalau misalkan dia ngomongin teknologi peninggalan doang, dia nggak usah berbicara tentang prosesnya atau inovasinya, dia langsung ngomongin teknologinya aja gitu. Apa aja yang ditinggalin bangsa Sumeria. Mungkin gini, dia tembikar, terus dijelasin tembikarnya apa.
tulisan dijelasin. Nah, itu mungkin bisa lah untuk yang jawaban E. Cuma kalau untuk konteks ini atau teks ini, jawabannya lebih ke yang D. Ya, segitu aja pembahasan untuk materi kali ini. Nanti akan ada latihan soal dari 45 sampai seterusnya. Boleh dicoba di rumah ya. Kalau misalkan ada komentar atau ada yang nggak setuju nih jawab sama jawaban papan tulis, boleh di komentar atau didiskusikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.